Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Ari Lestari dengan NIM 241562010112. Saya mahasiswa dari program studi Sistem Komputer dari kampus Timik Catusakti Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu algoritma pengurutan yang cukup populer dalam dunia pemrograman, yaitu algoritma bubble sort. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah algoritma dan struktur data. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama, pengertian algoritma bubble sort, yang kedua, cara kerja algoritma secara teoritis, yang ketiga, kompleksitas waktu dan ruang, dan yang keempat, implementasi menggunakan bahasa pemrograman. Bisa menggunakan Java, Python, Basic, maupun C++. Yang kelima, demonstrasi hasil program dan kesimpulan. Saya harap penjelasan ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang baik kepada semua yang menonton. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian algoritma bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang paling sederhana. Elemen ini bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dalam sebuah array dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini akan diulang terus hingga seluruh elemen berada dalam urutan yang benar. Untuk mengurutkan dari kecil ke besar, ascending, elemen kecil akan naik ke posisi depan. Sebaliknya, dari besar ke kecil, yaitu descending. Nama bubble diambil karena nilai-nilai besar seperti gelembung akan naik ke bagian atas array pada setiap iterasi. Selain bubble sort, ada beberapa algoritma pengurutan yang umum digunakan seperti selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort. Setiap algoritma pengurutan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dari segi kompleksitas waktu maupun ruang yang dibutuhkan. Cara kerja algoritma bubble sort. Berikut langkah-langkah algoritma bubble sort. Yang pertama yaitu melakukan perbandingan elemen. Algoritma ini memulai dengan membandingkan elemen pertama dan kedua dalam daftar. Jika elemen pertama lebih besar dalam kasus pengurutan naik dari elemen kedua, maka posisinya harus ditukar. Jika tidak, elemen-elemen tersebut tetap pada posisi aslinya. Yang kedua, penukaran jika elemen pertama lebih besar, maka tukar posisinya. Maksudnya, jika elemen-elemen tersebut tidak dalam urutan yang benar, misalnya, yang lebih besar di depannya lebih kecil, maka posisinya harus ditukar. Yang ketiga, lanjutkan membandingkan pasangan berikutnya hingga akhir array. Yang keempat, proses pengulangan. Ulangi proses untuk N1 elemen karena elemen terbesar sudah berada di posisi akhir. Yang kelima, jika dalam satu iterasi tidak ada pertukaran, maka array sudah terurut atau selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pengurutan algoritma bubble sort dengan array 5, 3, 4, 1, dan 2. Pengurutan data dari kecil ke besar, ascending sort. Jika data yang lebih kecil daripada kanan, maka biarkan saja. Jika data kanan lebih kecil dari kiri, maka tukar posisinya. Sekarang kita akan bandingkan dan tukar. Yang pertama, apakah 5 lebih besar dari 3? Jika iya, kita tukar posisinya dari
5, 3, 4, 1, 2 menjadi 3, 5, 4, 1, 2. Selanjutnya, kita bandingkan 5 dan 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Jika iya, hasil dari yang sudah dibandingkan menjadi 3, 4, 5, 1, 2. Selanjutnya, kita bandingkan 5 dan 1. Apakah 5 lebih besar dari 1? Jika iya, kita tukar posisinya menjadi 3, 4, 1, 5, 2. Dan yang terakhir, kita bandingkan 5 dan 2. Apakah 5 lebih besar dari 2? Jika iya, kita tukar posisinya menjadi 3, 4, 1, 5, maksud saya 2, dan 5. Di sini, angka terbesar, yaitu 5, sudah berada di posisi akhir. Jadi, angka yang terbesar, yaitu 5, sudah berada di posisi akhir. Kita lihat apakah sudah terurut dari kecil ke besar. Di sini belum terurut semua ya. Jadi kita lakukan berulang-ulang sampai seluruh elemen terurut. Jadi kita lanjut ke iterasi kedua. Kita bandingkan 3 dan 4. Itu apakah 3 lebih besar dari 4? 3 lebih besar dari 4. Kalau jawabannya tidak, ini tidak ditukar ya. Jadi nilainya tetap 3, 4, 1, 2, 5. Selanjutnya, kita bandingkan 4 dan 1. Apakah 4 lebih besar dari 1? Jika iya, kita tukar posisinya. Selanjutnya, kita bandingkan apakah 4 lebih besar dari 2. 4 besar dari 2. Jika iya, kita tukar posisinya jadi 3, 1, 2, 4, 5. Sekarang angka terbesar kedua, yaitu 4, sudah benar. Sekarang kita lanjut ke iterasi ketiga. Di sini, apakah kita bandingkan apakah 3 lebih besar dari 2? Maksud saya, apakah 3 lebih besar dari 1?
Jika iya, kita tukar posisinya menjadi 1, 3, 2, 4, 5. Selanjutnya, kita tukar posisi dari apakah 3 lebih besar dari 2. Jika iya, kita tukar posisinya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk iterasi yang keempat, 1 dan 2 itu tidak perlu dibandingkan, tidak perlu ditukar. Karena semua elemen sudah terurut. Jadi proses ini dinamakan bubble sort karena angka besar mengambang ke atas, ke kanan lebih tepatnya. Jadi logika dasar bubble sort ini yang pertama yaitu membandingkan elemen yang bersebelahan. Tukar jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan. Dan yang ketiga, lakukan ini berulang-ulang sampai seluruh elemen terurut. Seperti yang dikatakan tadi, pengurutan data dari kecil ke besar, ascending sort. Jika data yang kiri lebih kecil daripada kanan, maka biarkan saja. Jika data kanan lebih kecil dari kiri, maka tukar posisinya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kompleksitas waktu dan ruang. Yang pertama yaitu kompleksitas waktu. Terdiri dari satu kasus terbaik, O dalam kurung N, yaitu notasi Big O yang menggambarkan kompleksitas waktu algoritma. Ketika data sudah terurut, hanya perlu 1 kali lintasan untuk memastikan tidak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan. Yang kedua, kasus rata-rata, yaitu O dalam kurung N kuadrat, yaitu notasi Big O yang menggambarkan kompleksitas waktu algoritma. Dalam kebanyakan kasus, bubble sort perlu melakukan banyak perbandingan dan pertukaran. Yang ketiga, kasus terburuk. Ketika data terbalik, bubble sort harus melakukan banyak perbandingan dan pertukaran untuk mengurutkannya. Yang kedua, kompleksitas ruang. O dalam kurung 1, karena pengurutan dilakukan secara in place. Bubble sort hanya memerlukan variabel tambahan seperti variabel penampung untuk pertukaran, yang jumlahnya konstan, tidak bergantung pada ukuran input. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu, kelebihannya, yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cocok untuk dataset kecil. Kekurangannya, yang pertama tidak efisien untuk dataset besar. Yang kedua, kurang optimal dibanding algoritma lain seperti merge sort atau quicksort. Baik, kita lanjut ke bagian poin selanjutnya yaitu implementasi menggunakan bahasa pemrograman, bisa menggunakan Java, Python, Basic maupun C++. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++, dan saya akan menjelaskan bagaimana logika dan proses dari algoritma pengurutan bubble sort. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu yang bagian pertama, include dan namespace. Pertama kita masukkan library IOStream yang digunakan untuk input dan output. Lalu kita pakai using namespace std supaya penulisan lebih singkat, agar kita tidak perlu menulis std cout, cukup tulis cout saja.
Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu fungsi dari bubble sort. Langsung saja kita tulis kodenya. Di sini adalah fungsi bubble sort yang menerima array dan panjangnya. Di sini ada dua perulangan, yaitu yang pertama, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n kurang 1, i plus plus atau dinaikkan. Ini untuk mengontrol berapa kali proses dijalankan. Yang kedua yaitu for integer j sama dengan 0, j kurang dari n kurang i kurang 1, j plus plus, yaitu untuk digunakan membandingkan elemen-elemen dalam array. Baik, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu fungsi cetak array.
Di sini fungsi print array bertugas menampilkan semua elemen array ke layar. Dengan perulangan for, kita cetak setiap elemen dari indeks 0 hingga akhir. Sekarang kita lanjut bagian keempat, yaitu fungsi main. Di sini, di dalam main, kita definisikan array berisi 7 bilangan, yaitu dari 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Lalu kita hitung panjang array menggunakan size of. Sebelum diurutkan, kita tampilkan isi array. Setelah itu kita panggil bubble sort untuk mengurutkan, dan terakhir kita tampilkan hasil akhirnya. Sekarang kita coba compile. Dan ini adalah output dari program. Baik, jadi poin yang terakhir yaitu demonstrasi hasil program dan kesimpulan.
Sekarang kita akan melihat demonstrasi hasil program yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu program pengurutan data menggunakan algoritma bubble sort. Seperti yang sudah kita bahas tadi, fungsi utama program ini adalah untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array dari yang tidak terurut menjadi terurut secara menaik dari data yang terkecil ke terbesar. Untuk output awalnya, saat program dijalankan, kita melihat terlebih dahulu awal yang ingin diurutkan. Di sini kita memiliki array dengan 7 elemen, yaitu 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Jika kita perhatikan, data ini belum terurut dengan benar. Misalnya angka 64 berada di awal, padahal ini adalah angka terbesar kedua. Sedangkan angka 11 adalah angka terkecil, berada di posisi hampir terakhir. Untuk proses pengurutannya, program kemudian menjalankan fungsi bubble sort. Proses yang terjadi di dalamnya adalah algoritma mulai dari elemen pertama dan membandingkan dengan elemen di sebelahnya, 64 dan 34. Selanjutnya, jika elemen kiri lebih besar dari yang kanan, maka akan ditukar. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk seluruh array dan disebut sebagai satu pas. Setiap pas, elemen terbesar menggelembung ke posisi akhir, karena itulah dinamakan bubble sort. Untuk output akhir, setelah semua proses selesai, maka hasil akhir ditampilkan menjadi data yang terkecil ke terbesar. Ini sudah benar dari yang 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Jadi kesimpulan dari algoritma bubble sort ini, yaitu bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun efektif untuk memahami dasar-dasar sorting. Meskipun sederhana, algoritma ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam memahami konsep perbandingan dan pertukaran dalam pemrosesan data. Nama bubble diambil karena elemen terbesar seolah-olah mengambang ke atas permukaan seperti gelembung dalam air. Untuk kelebihan bubble sort, yang pertama mudah dipahami dan diimplementasikan. Cocok untuk pemula. Yang kedua, tidak memerlukan struktur data tambahan, cukup menggunakan array biasa. Yang ketiga, kodenya pendek dan langsung, cocok untuk demonstrasi atau pembelajaran. Kekurangan dari bubble sort ini, yang pertama yaitu kurang efisien untuk data besar, karena waktu komputasi meningkat drastis seiring bertambahnya elemen. Yang kedua, banyaknya perbandingan yang tidak perlu. Meskipun array hampir terurut, algoritma tetap melakukan iterasi lengkap. Yang ketiga, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk dan kasus rata-rata. Meskipun jarang digunakan dalam sistem nyata karena kurang efisien, bubble sort bisa digunakan untuk yang pertama menyortir nilai siswa dalam sebuah data kecil, yang kedua mengurutkan skor gen lokal, yang ketiga memvisualisasikan proses sorting untuk tujuan edukatif. Dari program dan hasil yang telah kita lihat, kita belajar bahwa meskipun sederhana, bubble sort sangat bermanfaat sebagai pengantar dalam memahami logika pemrograman dasar, terutama konsep perulangan, perbandingan, dan pertukaran data. Dengan memahami bubble sort, kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah pengurutan sederhana, tapi juga mempersiapkan diri untuk mempelajari algoritma yang lebih kompleks, seperti merge sort atau quick sort. Demikianlah penjelasan saya mengenai algoritma bubble sort, mulai dari pengertian dasar, cara kerja, kompleksitas, hingga implementasinya dalam bahasa C++. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai salah satu algoritma dasar dalam pemrograman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.